Oke, annyeonghaseyo Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan di bab 7 ya, textbook HRDK. Bab 7 judulnya adalah Yogiga Samushil Iyeyo. Ini ya, diakhiri dengan Iyeyo, kalimat informal teman-teman untuk kata benda. Kemudian sini dianggap ada titiknya ya, jadi bukan tanda tanya tapi tanda titik. Jadi kita artikan adalah. Ya. Sini ada partikel subjek nggak? Ada. Mana itu? Yang ini. Yang enggak teman-teman ya. Jadi ada Yogiga, maknanya adalah di sini. Kita artikan pertama ya, yogi kan di sini teman-teman, kata tunjuk tempat. Di sini kemudian ke belakang adalah samusil. Apa itu samusil? Samusil adalah ruang kantor atau kantor teman-teman ya. Jadi kalau kita artikan yogiga samusilyeyo di sini adalah kantor seperti itu. Ya. Kemudian di sini di bawah ya di halaman 74 ada dewa il. Dewa itu percakapan teman-teman ya. Dewa itu percakapan, dewa il itu satu. Oke, dewa il maknanya adalah percakapan pertama atau percakapan yang ke satu. Saya coba putarkan audionya, mohon disimak teman-teman. 실과 여기가 사무실이에요. 대화 1. Percakapan pertama, 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. oke, seperti itu ya teman-teman untuk percakapannya. Di sini ada dua orang. Nah, jadi obrolan antara Mas Minsu dan Mas Tuan dan Mas Minsu seperti itu. Jadi pertama Mas Tuan mengatakan katanya Yogiga samushilim nikah. Masih ingat akhiran biap nikah? Nah, ada im nikah, im nida. Kalau nikah berarti dia artinya apakah ya teman-teman. Kalimatannya dalam bentuk formal seperti itu. Ingat-ingat ya. Sini ada partikel subjek ga teman-teman. Jadi kita artikan pertama dari yogi. Ya. Jadi di sini kemudian apakah ya ke belakang teman-teman, apakah samusil kantor seperti itu ya. Jadi di sini apakah ruang kantor atau diartikan kantor saja boleh teman-teman seperti itu ya. Yogiga samushilem nikah. Di sini apakah kantor? Kemudian dijawab sama Mas Minsu katanya, "Ne, ya." Oke, kalau dia setuju dia mengatakan ne, artinya ya. Samushil im nida. Jadi responnya itu pakai nida teman-teman ya. Jika di sini bertanya pakai kalimat nikah, ini kan nikah ya, maka jawaban Anda pakainya nida, im nida ini teman-teman ya. Jadi, ne, samushil im nida. Ya, adalah kantor seperti itu. Kemudian ya, Mas Tuan lanjut menanyakan, dia bilang katanya ini ya, teman-teman di kalimat ketiga, wajang shiryodim nikah. Di sini ada partikel i, teman-teman ya. Masih ingat ada partikel subjek ada apa saja? Ada 5. I, en, nen, i, en, nen, apa lagi ya satunya ya? Ga dan keso ya, ada 5 teman-teman ya. Di sini ada partikel i, partikel subjek. Ini ada huajangsil, oke? Huajangsil maknanya adalah toilet ya. Kita bacanya huajangshiri ya. Bukan huajangsil terus i, tapi huajangshiri. Oke? Huajangshiri odim nikah. Odi itu artinya mana? Menanyakan tempat. Im nikah kalimat tanya apakah. Kalau sudah ada kalimat tanya di sini odi, jadi untuk apakahnya tidak perlu diartikan. Anda langsung artikan odi saja. Oke? Jadi kita artikan gimana? Toiletnya, Yorobun, wajang shiri, toiletnya itu ada di mana? Seperti itu ya. Kemudian Mas Minsu merespon katanya, jogimnida. Ada di sana jauh, ya enggak? Jauh daripada si pembicara, teman-teman ya. Untuk jogi itu jauh daripada si pembicara. Jadi dia menuju ke suatu tempat. Jogimnida. Ada di sana. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya untuk percakapannya. Sini ada kalimat tanya, teman-teman. Kalimat tanya yang pertama, saya minta tolong Mas Faras, silakan dibantu baca yang ini. Ini ya, silakan. Halo. Ya, silakan Mas Faras. Min susinan motsel bagu isoyo. Ya, seperti itu ya. Ada partikel subjek nggak Mas Faras? Ada Sam. Ada. Ini ya, nen ya. Ya, kita Ya. artikan dari sini dulu. Jadi Minsu, Mas Minsu dulu. Minsushi artinya apa Mas Minsushi? Mas? Minsu
Ya, jadi untuk si itu artinya bisa mas, bisa mbak, teman-teman ya. Minsushi berarti mas, minsu, atau nanti kalau cewek ya berarti mbak pakainya seperti itu. Kemudian dari sini kita ke belakang, teman-teman, ke sini. Ya. Di sini ada gois, tata bahasa gois masih ingat nggak? Gois, gosip, masih ingat nggak? Masih ya, Mas Faras? Artinya apa itu gois? Mas Ya, gois sedang Sam. artinya adalah sedang, teman-teman. Oke. Mas minsu, minsushinan artinya mas minsu. Gois sedang, ya. Sedang, hada. Sedang. Hada itu artinya melakukan. Oke. Melakukan Jadi mas minsu sedang melakukan muot. Muot artinya apa? apa? Iya, Apa? artinya apa? Ya, jangan balik nanya ya. Mas Minsu sedang melakukan apa? Oke. Tadi lagi ngapain Mas Minsu, teman-teman? Jawabannya adalah Wisaro Soge Hago Isoyo. Sedang Soge Hada memperkenalkan, teman-teman. Silakan diisi ya. Wisaro Soge Hago Isoyo. Sedang memperkenalkan Wisa, perusahaannya atau kantornya, seperti itu ya. Silakan diisi. Wisaro Soge Hago Isumnida. Hago Isoyo di sini ya. Jadi sedang memperkenalkan Wisa, perusahaannya. Sudah diisi, teman-teman? Terlihat nggak tulisannya, teman-teman? Apa kurang gede? Terlihat, Sam. Terlihat ya. Ada yang merasa kekecilan, jadi nggak kelihatan. Saya coba zoom ya. Nah ini, teman-teman. Jawabannya ini ya. Wisaro Soge Hago Isoyo. Ini berarti kalimatnya informal ya, teman-teman. Sedang memperkenalkan perusahaannya. Oke. Sudah belum? Kalau sudah, kita lanjut di nomor 2. Nomor 2, saya minta tolong Mas Purdi dibantu baca ya, yang nomor 2. Du 사람은 지금 어디에 있어요? Oke. Du saramen, sini ada partikel subjek nggak Mas Purdi? Ada ya? Ya, yaitu en ya, teman-teman. Oke, ini partikel subjek. Iya, Sam, berarti du saram. Du artinya apa, du? Dua Dua. Kalau saram? orang, Orang. Berarti kalau du saramen, berarti dua orang. dua orang, betul ya. Kedua orang tersebut ya, jigem. Jigem itu artinya sekarang. Oke. Odie isoyo. Ista itu artinya ada. Berarti gimana kalau kita artikan? Kedua orang tersebut sekarang ya, ke belakang ya, ada di mana? Ada di mana Mas Purdi kedua orang itu? Ada di 사무실, Sam, kantor. Nah, Jongdabun adalah kantor, teman-teman ya. Samushire isoyo. Ada di kantor. Silakan diisi, teman-teman. Samushire isoyo. Ada di kantor. Seperti itu penjelasannya ya. Sudah diisi? Ini teman-teman ya, silakan diisi di bukunya. Samushire isoyo. Iso ista itu artinya ada. Ini dari kata ista ya, isda tulisannya, tapi kita banyak ista. Ya, ada di keperpada kita artikan di. Samushil artinya adalah kantor. Jadi ada di kantor. Sudah ditulis? Kalau sudah kita lanjut ke bawah, teman-teman. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke bawah ini. Nah, ini ya. Di halaman 75, silakan dibuka, teman-teman. Di situ ada yang namanya owi ya. Owi itu maknanya adalah kosakata. Anda isi ya. Owi ini artinya adalah kosakata. Sudah diisi? Kalau sudah, sampingnya ini ada bacaan jangso. Nah, jadi kosakata berikut berhubungan dengan jangso. Jangso itu apa, Sam? Jangso adalah tempat. Silakan diisi, teman-teman ya. Jangso bahasa Indonesianya adalah tempat. Oke, sudah? Yang atas ya di halaman 75. Kalau sudah, kita ke bawah ya. Di sini ada macam-macam
kata tunjuk, kemudian macam-macam tempat dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang sudah menulis ya, silakan dikerjakan yang bawahnya, yang ini. Ya. Yang ini di bawah nih, ditarik garis nih. Ya, sesuai dengan yang Anda isi itu artinya. Bagi yang belum nulis artinya, silakan ditulis dulu, teman-teman. Ini ada yogi, ada jogi, ada gogi, ada di odi juga. Ya, ini yang atas sudah kita bahas kemarin di kelas dasar, jadi saya rasa masih paham ya. Yogi di sini, jogi di sana jauh, gogi di situ ya. Seperti itu ya. Sam, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Iya. Yang lain gimana? Suara saya putus-putus kah? Sama. Iya, Sam, sama. Oh, sama ya. Kayaknya di sini jaringannya kurang bagus, teman-teman ya. Air hari ini sering mendung, jadi mendung doang tapi nggak hujan ya. Jadi bikin sinyal tuh kurang bagus, teman-teman. Apa-apa, ini udah jelas lagi belum? Sudah ya? Sudah jelas lagi atau masih putus-putus sekarang? Sudah, Sam. Sudah, Sam. Oke, sudah ya. Ada yang angkat tangan? Ada apa, teman-teman? Kepencet. Gimana? Kepencet, Sam. Mau tanya? Kepencet. Audionya dinyalakan Mas Ade ya? Kepencet. Oh iya ya, oke, kepencet tadi katanya. Iya. Oke. Kemudian ini ya, tadi sudah kata tunjuk, teman-teman. Bedanya tahu ya, kalau yogi kan berarti di sini. Kalau jogi itu di sana jauh daripada si pembicara, teman-teman. Kalau gogi itu di situ, berarti dekat dengan si orangnya ya, orang yang nanya seperti itu. Oke. Kemudian ada odi kan kalimat tanya ya, artinya mana, menanyakan tempat. Kemudian ada lagi kata tunjuk tempat, yang pertama huisa ya. Ini kata tempat ya, Robin. Huisa itu maknanya perusahaan, tamusil ruang kantor, huajangsil toilet. Kalau siktang itu restoran. Silakan dipahami gambarnya dan diisi bagi yang belum ngisi ya. Ini. Kemudian yang bawahnya ada lagi jeep artinya rumah, kemudian gisuksa artinya asrama, cetakso laundry, miyongsil salon. Kemudian ada lagi sijang. Sijang itu apa, Sam? Sijang pasar, teman-teman ya. Kemudian mate itu dari kata mat, artinya adalah apa, teman-teman? Mate itu artinya adalah kayak semacam Indomar ya, teman-teman. Kemudian pion ijom, yang berbeda kalau pion ijom itu bukannya 24 jam ya. Kalau mat itu mungkin hanya nyampe jam 8 malam, seperti itu. Kalau yang mate, yang pion ijom dia sampai 24 jam, teman-teman. Jadi non-stop. Kemudian ada lagi supermarket. Kalau supermarket berarti lebih besar ya. Seperti itu. Silakan diisi. Sudah belum untuk kosakatanya? Diisi. Mas Nortan, Mas Anshori. Sudah, Sam. Sudah ya. Oke. Kalau sudah, kita ke bawah, teman-teman. Nah, yang ini. Bagian ini tugas Anda ya. Dikerjakan. Silakan. Nomor 1, Anda tarik garis. Kira-kira jawabannya apa? Seperti itu. Saya coba tanya ya. Tadi Mas Purdi sudah. Lanjut Mas siapa nih? Mas Ade berarti ya. Mas Ansori deh. Mas Ansori, nomor 1 ini gambar apa? Rumah, Sam. Rumah. Jeep. Bahasa Koreanya? Jeep. Betul. Silakan tarik garis. Rumah itu adalah jeep. Nomor 2, ini gambar apa? Perusahaan. Ya, perusahaan. Bahasa Koreanya? Wiza. Nomor 3, betul. Nomor 3 apa ini? Gambar apa? Kantor, Sam. Iya, kantor. Bahasa Koreanya? Samusil. Ini ya, teman-teman. Samusil, betul. Nomor 4. Gambar apa ini nomor 4? Toilet. Hah? Uang jangsil. Iya, toilet. Uang jangsil. Wajangsil ini ya. Wajangsil, seperti itu. Oke? Bisa ya, teman-teman, untuk mengerjakannya. Kemudian kalau bisa kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada munbob. Anda isi ya. Munbob itu maknanya adalah tata bahasa. Silakan diisi, teman-teman. Munbob. Munbob itu artinya adalah tata bahasa. Munbob di sini bunyinya i atau ga. Jadi, i atau ga ini adalah partikel subjek, teman-teman. Ini sudah kita bahas kemarin. Jadi, saya rasa Anda sudah paham. Partikel i digunakan untuk subjek yang berakhiran huruf
Huruf apa? Huruf nah, vokal apa konsonan? Konsonan. Konsonan, betul ya. Kalau ga untuk akhiran Vokal. Iya, betul ya, vokal, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi saya agak mengecoh sedikit sebetulnya ya. Minta tolong Mas Ade. Dibantu baca yang ini, Mas Ade. Yang ini. Silakan Mas Yang Ade. mana? Yang ini. Yogiga samushirimnida. Oke. Yogiga samushil imnida. Ada partikel subjek nggak di sini, Mas Ade? Ada. Ada ya. Dia pakai ga, betul ya? Ya. Kenapa pakainya Ya. ga? Karena Perakhiran vokal. ya, karena si yogi atau subjeknya, ini kan subjeknya teman-teman. Ya, berakhirannya vokal i ya, atau vokal. Makanya kita pakai ga seperti itu. Yogi artinya apa yogi? Di sini ya. Kemudian ke belakang imnida artinya apa Mas Ade? Adalah samusil. Uang kantor. Ya, betul. Jadi kalau yogiga samusil imnida di sini adalah kantor seperti itu untuk penjelasannya. Yang nomor 2 Mas Ade masih dibantu baca, ini artinya dibaca dulu. Sajangi odimika. Shijangi odimnika. Sijange Bukan odimika. sajang, sijang ya. Sijang. Oke. Shijangi odimnika, ada sijang. Ini ada partikel i. Kenapa di sini pakainya partikel i Mas Ade untuk subjeknya? Karena berakhiran konsonan. Ya, karena sijang akhirannya adalah konsonan. Konsonan iyang ya. Makanya kita pakai partikel i. Sijang artinya apa Mas Ade? Pasar. Odi imnika. Odi kalimatannya artinya? Di mana? Ya, mana ya. Jadi kalau sijangi odi imnika artinya pasarnya ada di mana seperti itu. Bisa ya, teman-teman. Jadi ada partikel ga, partikel i, en, nen dan so seperti itu. Untuk partikel subjek. Saya rasa teman-teman bisa dipahami ya. Yang ini silakan diisi ya berdasarkan subjeknya. Ini kan subjeknya yang depan nih. Jika subjeknya berakhiran konsonan, maka Anda pakai partikelnya yang i ya. Kemudian kalau akhirannya adalah vokal, pakai yang ga seperti itu. Silakan diisi. Mudah ya. Yang di halaman 76 teman-teman di latihan soal untuk partikel. Silakan diisi. Sudah? Sudah belum ya Robun? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita ke bawah ya. Ini hanya ini saja ya kata tunjuk tempat. Ini saya rasa Anda bisa mengerjakan. Mudah ini. Tinggal tempatnya apa namanya. Sijang partikelnya apa? Pakai i atau pakai ga? Seperti itu. Ini samusil, berarti samusil akhirannya adalah konsonan. Berarti kita pakainya i atau ga. Silakan. Seperti itu. Mudah ya. Kemudian masuk ke percakapan kedua, teman-teman. Saya coba putarkan untuk audionya. Mohon disimak. Ya, ini kegedean ya. Oke, ini ya, teman-teman. Nah, ini ada percakapan kedua. Mohon didengarkan baik-baik audionya. Saya coba putarkan. Oke, ditunggu ya, Robun. Ya, besarkan dulu audionya. Oke. 대화 2. Percakapan kedua. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk percakapannya. Di
Di sini ada percakapan antara Mas Rihan dan Mas Tuan, teman-teman ya. Konteksnya dia memperkenalkan tentang asramanya ya. Mas Rihan dia mengatakan yogiga gisuksa yeyo. Yogiga, kan ada ga berarti subjek ya. Yogi berarti di sini kata tunjuk tempat ya, Bun. Di sini ya, yeyo adalah, ini diartikan adalah karena diakhiri titik teman-teman ya. Di sini adalah gisuksa. Apa itu gisuksa? Gisuksa artinya asrama seperti itu. Jadi di sini adalah asrama. Yogiga gisuksa yeyo. Kemudian igon. Nah, igon ini singkatan teman-teman dari kata igosen. Seperti ini. Mana ya? Nah, ini. Igon, tadi kan kita menemukan kata-kata igon ya. Ini kan igon, teman-teman. Igon ini asal muasal dari kata got ditambah dengan en sebagai partikel subjek. Got artinya benda, kata tunjuk ini. Jadi, benda ini disingkat menjadi igon. Jika Anda menemukan kata-kata igon, maka diartikan benda ini, teman-teman. Seperti itu ya, asal muasalnya igon, maknanya adalah benda ini. Igon, benda ini, gisuksa yolsui yeyo adalah yolsui, kunci, teman-teman ya. Kunci apa? Kunci gisuksa, kunci asrama, seperti itu. Jadi igon maknanya benda ini. Itu singkatan dari kata igosen tadi ya di bawah, teman-teman. Kemudian Mas Tuan mengatakan, 감사합니다, terima kasih. Masih ingat ya, ada annyeonghaseyo, ada 감사합니다, ya, terus ada 아니에요, ya, tidak masalah, seperti itu. Kemudian geronde. Nah, geronde ini artinya itu bisa tetapi atau bisa ngomong-ngomong, teman-teman ya. Kalau di sini diartikan ngomong-ngomong. Kenapa? Untuk membuka pembicaraan baru. Ya, terima kasih, ngomong-ngomong. Joge ya, benda yang ada di situ, teman-teman. Moeo, mo itu artinya apa? Ya, dia menanyakan sesuatu. Ngomong-ngomong, benda yang ada di situ atau yang di situ itu apa? Seperti itu, ya. Kemudian gajok sajiniyeyo. Mas Tuan menjawab ya, teman-teman. Gajok sajiniyeyo. Gajok itu artinya keluarga. Silahkan sambil ditulis. Sajin itu foto, iyeyo diartikan adalah, ya. Gajok sajiniyeyo adalah foto keluarga, seperti itu artinya. Silakan diisi, teman-teman. Sudah diisi? Untuk artinya sudah diisi? Sudah belum? Sudah, Sam. Sudah, Sam. Kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut, di sini ada kalimat tanya ya. Kita coba zoom dulu. Nah, ini. Berarti yang belum siapa tadi ya? Mas Ansori sudah, Mas Farah sudah belum tadi ya? Sudah, Sam. Mas Farah sudah. Mas Nortan belum ya? Mas Nortan, Mas Kus belum ya? Mas Kus dulu. Mas Kus dibantu baca yang Ya. ini. Rihan gua. Iya, Rihan gua. Tuan은 어디에 있어요? Ada partikel subjek nggak, Mas Kus? Ada, Sam. Ada mana? Ini ya. Di itu Sam, di ya? iya. Nah, berarti kita Rihan sama artikan Tuan. ini dulu ke sini. Ya, artikan ini dulu ke sini. Berarti gimana? Dari Tuan dulu, berarti Tuan dan Rihan ada di mana? Berada di mana? Isoyo itu dari kata ista, artinya ada, teman-teman ya. Ini dari kita artikan dari sini ya. Mas Tuan dan Mas Rihan. Gua itu maknanya dan atau dengan ya. Ini diartikan dan. Mas Tuan dan Mas Rihan ya ada di mana? Oh, dia isoyo. Berada di mana? Ada di mana, Mas Gus? Jawabannya adalah ada di Asrama. Gisuksa, betul. Asrama atau Gisuksa. Gisuksa. Silakan diisi, teman-teman ya. Nomor 1, Chongdaben Gisuksa ini ya. Artinya asrama. Oke, terima kasih Mas Gus. Audionya dimatikan dulu ya. Nah, oke, selanjutnya Mas Nortan, silakan Mas Nortan, nomor 2 dibantu baca. Yang ini. 기숙사에 뭐가 있어요?
기숙사에 뭐가 있어요? Ada partikel subjek nggak di sini? Nggak ada sih. Ada ya. Berarti kita artikan dari mana dulu? Dari 기숙사에 ya. Artinya apa 기숙사에? Asrama. Di asrama, betul. Kemudian isoyo artinya ada, mul artinya Tidak lagi. ya, artinya apa ya. Jadi kalau kita artikan di asrama ada apa? Tadi ada apa aja sih? Yang pertama tadi dikasih kunci teman-teman ya. Yang kedua tadi juga menanyakan yang namanya gajok sajin atau foto keluarga. Berarti apa saja? Yang pertama Yolsui ya jawabannya. Kemudian yang kedua gajok sajin. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Martan ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Silakan diisi. Ada Yolsui dan ada gajok sajin. Ya, gajok sajin. Gajok itu keluarga, sajin itu foto. Silakan diisi. Tuh jawabannya. Sudah? Kalau sudah kita ke bawah ya, di halaman 77 masih teman-teman. Di sini ada beberapa singkatan ya. Jung Imal ini ya, singkatan teman-teman. Bahwasanya tadi di atas kita menemukan kata igon. Itu asal muasalnya dari kata igosen. Nah, artinya got itu benda, i itu kata tunjuk artinya ini. Ya, jadi benda ini disingkat menjadi igosen. Ada lagi jogosen ya. Jo kan itu jauh, got artinya benda. Berarti benda itu jauh kita singkat menjadi jogon ya. Dari jogosen berubah menjadi jogon. Ada lagi gegosen, gegosen berubah menjadi gegon. Ya, kalau yang sampingnya igosi ya. Kalau ada igosi terus berubah menjadi ig, ini artinya sama ya. Dia hanya beda partikel akhirnya saja, teman-teman. Kalau yang igosi partikelnya kan pakai partikel i, partikel subjeknya. Kalau ini pakainya en, berubah menjadi igon. Kalau yang ini ig. Maknanya apa? Maknanya adalah benda ini. Sama, teman-teman ya. Seperti itu. Oke? Kemudian di sini, teman-teman di halaman 78, silakan dibuka. Ada owi, kosakata ya. Kosakata yang kedua tentang apa, Sam? Tentang mulgon. Ya. Mulgon itu artinya apa? Mulgon artinya adalah benda. Oke, mulgon itu artinya benda, teman-teman ya. Silakan diisi dulu. Mulgon artinya benda, owi artinya kosakata. Benda yang pertama di sini. Yang pertama itu adalah yolsui. Artinya adalah kunci ini, teman-teman ya. Igon 기숙사 열심입니다. Misalnya seperti ini adalah benda. Ini adalah kunci asrama seperti itu. Ya, kemudian gajok sajin, gajok itu keluarga, sajin itu foto. Ya, silakan diisi. Kemudian gabang. Gabang itu artinya tas. Ini ya, tadi Mas siapa tuh yang lupa ya. Gabang tuh maknanya tas, teman-teman. Jigap, jigap itu dompet. Silakan sambil diisi artinya. Kemudian yogwon, yogwon tuh paspor, teman-teman ya. Kemudian usan, usan tuh payung. Ya. Kemudian goul, goul tuh cermin, ya. Kemudian huajangpum, pum itu maknanya produk. Huajangpum maknanya adalah produk kosmetik. Ya, kalau sini diartikan kosmetik saja, seperti itu. Kemudian ada lagi bit, bit itu maknanya adalah sisir. Oke, kemudian hair dryer, ini sama ya bahasa Inggris, hair dryer, hair dryer, pengering rambut ya. Kemudian BG, BG itu bantal. Kalau ibul artinya selimut. Silakan diisi dulu, sudah? Sudah diisi ya, Robun? Sudah. Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bawah ya. Ini ya. Nah, yang ini Gerimul Bogo Almajun Tanol Guru Gursyo. Jadi diminta untuk menghubungkan teman-teman ya. Nomor 1 silakan dihubungkan dengan kalimatnya. Kemudian diartikan ya, Robun. Contohnya ini gabang artinya apa? Jogon artinya apa? Silakan diartikan. Saya minta tolong Mas Purdi ya, belum ya?
Oke, Mas Purdi, silakan nomor 1 ini gambar apa? Mas Purdi, halo? Ya, halo Sam. Oke, Mas Tadi Purdi. sudah berputus. Oke, nomor 1 Mas Purdi ini gambar apa? Ya, nomor 1 Gambar selimut. Ya, selimut bahasa Koreanya? Ya, bahasa Koreanya ibul, teman-teman. Silakan diisi. Kemudian nomor 2 Mas Purdi, gambar apa ini? Paspor. Ya, paspor bahasa Koreanya? Yokwon. Ya, Yogon ya. Nomor 3 Mas Purdi, gambar apa? Payung. Payung bahasa Koreanya? Usan. Usan. Nomor 4 Mas Purdi, gambar apa ini? Tas. Nah, ini adalah tas bahasa Koreanya Gabang. Silakan diisi teman-teman ya. Ada ibul, yogon, usan, dan gabang. Seperti itu. Silakan diisi. Oke, sudah ya. Kemudian di sini ada yang namanya munbob. Munbob yang kedua, teman-teman, tata bahasa. Ya, munbob itu artinya tata bahasa, teman-teman. Tata bahasa yang kedua di sini bunyinya adalah iyeyo atau yeyo. Masih ingat nggak? Iyeyo atau yeyo jika diakhiri titik maka artinya adalah. Ingat ya, teman-teman. Iya. Kalau diakhiri tanda tanya artinya apa? Apakah, seperti itu. Jadi ini untuk kalimat yang informal ya. Kalau yang nida dan nika itu untuk yang formal. Kalau yang yeyo atau yeyo dia artinya untuk kalimat yang informal seperti itu. Oke. Kemudian kita balik ke atas ya. Mas Ade, dibantu baca yang ini Mas Ade. Yogiga Odieyo. Nah, Yogiga Odieyo. Kita artikan dari mana dulu Mas Ade? Dari Yogi. Dari Yogi ya. Yogi artinya di sini. Di sini. Odieyo. Odi itu maknanya Mana? Mana. Berarti kalau kita artikan gimana? Di sini di mana? Ya, Yogi. di sini itu di mana? Atau ini tuh di mana sih? Seperti itu. Ini jawabannya gimana Mas Ade? Dibantu baca. Suksa yeyo. Yisuksa yeyo. Betul ya. Nah, untuk akhiran yeyo ya, ini kan yeyo ya, teman-teman. Yeyo ini digunakan untuk kata benda ya atau kalimat ininya ya, teman-teman. Yang berakhirannya adalah vokal. Ya, ini kan akhirannya vokal nih, odi, teman-teman. Ya. Odi di sini berakhirannya adalah vokal, jadi kita pakainya yang yeyo. Jadi odi yeyo. Nah, kalau yang iyeyo akhirannya konsonan. Seperti itu ya. Makanya di jawabannya juga sama karena gisuksa. Gisuksa kan akhirnya vokal A. Jadi kita pakainya yeyo. Gisuksa yeyo. Seperti itu. Yang ini masih Mas Bayu tadi ya. Silakan. Silakan Mas Bayu. Kok Mas Ade, astagfirullahaladzim, Mas Ade. Sok dibaca lagi ya. One nara saramiyo. Nah, one nara saramieyo. One artinya yang mana? Yang mana? Nara Negara. Saram Orang. Ini iyeyo diartikan apakah, cuman sudah ada kalimat tanya one, jadi kita artikan one-nya saja. Berarti kalau kita artikan gimana? Anda orang ya, dari negara mana, seperti itu ya. Jadi one itu maknanya mana, nara itu negara, saram itu orang. Jadi Anda orang dari negara mana. Kemudian jawabannya apa ini Mas Ade? Dibantu baca. Indonesia saramiyo. Nah, Indonesia saramiyo adalah orang Indonesia. Seperti itu ya teman-teman, ada yeyo dan iyeyo. Yeyo digunakan untuk kata benda yang berakhirannya adalah
vokal, kemudian kalau yang iyeyo digunakan untuk kata benda yang berakhirannya konsonan. Seperti itu untuk penjelasannya. Kemudian ada contoh yorobun. Ige moeo, ige berarti benda ini teman-teman ya. Tadi kan ada singkatan dari igoshi menjadi ige. Ya, dari ini kata igoshi tadinya teman-teman berubah menjadi ige. Ige moeo, benda ini yorobun, benda ini apa ini yang digambar? Benda ini apa yang digambar ini? Ini adalah hwajangpum, kosmetik. Maka jawabannya gimana? Hwajangpum. Nah, kita pakainya apa? Kan di sini mau bikin iyeyo ya, mau bikin adalah ya. Pakainya iyeyo atau yeyo. Nah, Anda perhatikan. Kalau hwajangpum akhirannya adalah konsonan miem. Jadi kita pakainya yang iyeyo karena akhirannya konsonan. Kalau akhirannya vokal berarti yang yeyo saja. Yang ini nomor 1, 2, dan 3, 4 silakan dikerjakan. Ige moeo, benda ini apa? Ini paspor ya. Paspor bahasa Koreanya apa? Bahasa Koreanya adalah yogwon. Yogwon huruf terakhirnya konsonan nien. Berarti kita pakainya apa akhirannya? Yogwon iye, iyeyo. Jungnabun seperti ini. Yogwon iyeyo, akhirannya iyeyo teman-teman. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah akhirannya itu konsonan ya. Yogwon kan akhirannya konsonan nien. Silakan diisi. Ya, yogwon iyeyo, kemudian ini jigap, dompet ya. Jawabannya seperti apa? Silakan diisi dulu. Sudah belum? Sudah? Sudah. Sudah ya. Mas Ansori sudah belum? Mas Ansori? Belum, Sam. Belum. Oke, Mas Faras sudah belum? Sudah, Sam. Mas Faras, nomor 2 ini apa, gambar apa? Ige moeo, benda ini benda apa? Ini adalah Dompet, Sam. dompet. Berarti bahasa Koreanya gimana? Jigopi oyo. Iyeyo. Jigap iyeyo ini ya. Jigap iyeyo. Jigop. Kenapa pakai jigap, bukan jigop? Jigap. Ya. Jigap bukan jigop, oke? Jigap iyeyo. Jigap iyeyo. Artinya adalah dompet seperti itu. Nomor 3, Mas Faras masih. Gambar apa ini, Mas Faras? 3 kunci. Kunci bahasa Koreanya berarti? Yolsui yeyo. Yolsui. Ya, betul ya, yorobun. Yolsui yeyo adalah ini ya, adalah yolsui. Yolsui itu artinya kunci. Kenapa pakainya yeyo, Mas Faras? Karena yolsui akhirannya Vokal, Sam. Nah, vokal ya. Ini vokal rangkap cuma tetap vokal, teman-teman. Jadi boleh pakai yeyo. Nomor 4, Mas Faras, gambar apa? Bantal. Bantal bahasa Koreanya? BG yeyo. BG, betul ya. Jawabannya adalah BG yeyo. BG itu maknanya adalah bantal. BG yeyo. Kayak gini. Bisa ya, teman-teman. Silakan sambil diisi. Yogwon yeyo, kemudian jigap yeyo, yolsui yeyo, kemudian BG yeyo. Seperti itu. Mudah ya? Oke, kalau mudah kita lanjut ke bawah, teman-teman. Nah, ini dia ada munwa ya. Ada budaya. Budaya yang berikutnya ini dia tentang hangguki juasik munwa, budaya duduk di lantai Korea. Jadi orang Korea itu biasanya mereka ya saat menjalani kehidupan itu kalau masuk ke rumah itu mereka melepas sandal, teman-teman.
Jadi kalau misalkan Anda bertamu ke rumah orang atau Anda mau makan di restoran dan lain sebagainya, ya, ada beberapa restoran yang meminta untuk melepas sandalnya. Ya, sebagai bentuk daripada budaya mereka seperti itu. Ada juga sih yang sandalnya dipakai. Beda-beda ya, teman-teman. Nah, salah satu perbedaannya kalau misalkan Anda tahu di Jepang, saya mau tanya Mas Kus ya. Mas Kus, di Jepang itu kalau di rumah pakai sandal nggak? Di rumah enggak, kan ada tatami. Oh, tapi ada yang sandal itu loh yang tipis. Iya, itu namanya suripa. Pakai nggak? Pakai. Pakai alas kayak gitu ya? Iya, jadi masuk sandal kan? ada lobby, terus naruh sepatu itu diganti sama suripa. Oh, pakai ya kan namanya sandal kan ya, sandal tapi tipis gitu kan? Oh, sandal yang tipis itu yang warna putih. Iya betul, kayak gitu ya. Kalau di Korea itu nggak boleh, mereka nggak pakai kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bertamu dan lain sebagainya dilepas kayak gitu. Itu ya bedanya ya teman-teman ini, teman-teman untuk gambarnya. Nah kayak gini ya, mereka melepasnya. Nah, itu entah itu bertamu ke ruangan manapun, dia nggak pakai sandal yang, entah itu sandal tipis, sandal yang tebal, ya nggak pakai. Gitu. Oke ya. Jadi budaya yang selanjutnya itu mereka akan melepas. Kalau kemarin kan kita budaya tentang salam, ya. Kalau yang sekarang ini budayanya tentang duduk di lantai sama melepas sandal, kayak gitu, ya. Jadi banyak kok restoran yang lesehan bahasanya ya kalau orang kita tuh teman-teman. Kalau lesehan seperti ini otomatis ya Anda harus melepas sandalnya atau melepas alas kakinya, kayak gitu, ya. Kemudian ada lagi senggwal pilsupum ya. Pilsupum itu produk kebutuhan senggwal untuk kehidupan atau sehari-hari. Ya gitu ya. Ini silakan diisi teman-teman di buku Anda mulai dari rinse, kondisioner, kemudian chitsol, sikat gigi, miondogi, alat cukur ya, shampoo dan lain sebagainya sampai kop gelas. Silakan diisi dulu. Sudah diisi ya Robun? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bawah ya. Nah, di sini materinya habis ya. Kita akan coba masuk ke EPS topik detki. Detki berarti mendengarkan teman-teman atau menyimak ya. Nah, nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini sama dengan yang kemarin ya. Perintahnya adalah Gosel Guru Sipsio ya. Dengarkan, kemudian nanti pilihlah audio sesuai dengan yang disampaikan. Kayak gitu ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 3 diminta mendengarkan audionya. Terus nanti Anda pilih sesuai dengan audio yang disampaikan. Jadi pahami ya teman-teman untuk nomor 1 sampai nomor 3. Track nomor 27. Mana nih 27? Nah ini ya. Saya coba putarkan teman-teman. Mohon disimak baik-baik. Dengarkan ya. (7과) EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 Nomor 1. 여기, Silakan dijawab. Ilbon Yogi. Silakan dijawab sudah. 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 Oke. Nomor 2, dengarkan baik-baik. 2번 시장 Nomor 3. 3번 베개, Sudah? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita lanjut di nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5 perintahnya adalah dalam gerimel bogo almajen tedapel guru sipsio. Pilihlah jawaban, ya walaupun dedap pada itu kan jawab ya. Pilihlah jawaban yang benar ya, mengetahuinya dengan cara melihat gambar berikut ini. Jadi di sini ada disuguhkan gambar teman-teman ya.
disuguhkan gambar, ya ini kan ada gambar ya. Kira-kira ini gambar apa? Ya, nanti Anda jawabannya itu mengikuti yang disampaikan audio. Ada pilihan 1, 2, 3 sampai dengan 4. Sama ya dengan yang kemarin. Dengarkan baik-baik nomor 4. 4에서 5번. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번. 1, 사무실, 2, 세탁소, 3, 화장실, 4, 기숙사. Silakan dijawab nomor 4 jawabannya apa? Sudah? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah nomor 5 itu gambar apa teman-teman? Ya, perhatikan baik-baik, dengarkan audionya. 5번. 1, 지갑, 2, 여권, 3, 이불, 4, 거울. Silakan dijawab. Sudah ya Robun? Sudah, Sam. Oke, ada yang kesulitan untuk menjawabnya? Tidak ya? Mudah ya? Kita coba lanjut ke pembahasan teman-teman ya. Kita langsung pembahasan nomor 1, 2, dan 3 dulu. 7과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번. 들은 것을 고르십시오. 1번. 여기, Nomor 1, kalimatnya mengucapkan yogi. Jawabannya yang mana, Yorobun? Jawabannya adalah 1 ya. Jawabannya Ilbon, yogi di sini. Silakan diisi ya. Yogi artinya di sini, jogi di sana jauh, odi mana? Menanyakan tempat. Kalau gogi di situ. Ya. Jawaban yang paling tepat adalah 1, yogi. Sudah? Nomor 2. 2번. 시장. Nomor 2 adalah 시장. 2번 시장. 시장 berarti di pilihan nomor 3번. Ya, pilihan ketiga, teman-teman. 정답은 3번입니다. Jawabannya 3. 시장 artinya pasar. Kalau wisa itu apa wisa? Wisa adalah perusahaan. Kemudian ada lagi 식당. Apa itu 식당? 식당 adalah restoran. Kalau mate berarti dia kayak mart ya, atau Indomaret misalnya seperti itu. Kemudian nomor 3 teman-teman ya. Tadi nomor 2 jawabannya 3, 시장. Nomor 3 sekarang dengarkan baik-baik. 3번. 베개, Nomor 3 adalah BG. Apa itu BG? BG adalah bantal guling. Jawabannya 4 ya. sabon. 정답은 4번입니다. Silakan BG, bantal. 열쇠 nomor 1 itu adalah kunci. 가방 berarti artinya tas. 우산 artinya adalah payung. Seperti itu. Sudah dicontrengin teman-teman yang betul? Sudah dicontreng? Sudah, Sam. Kalau sudah, kita lanjut ke bawah. Nah, ini dia. Ada nomor 4 dan nomor 5. Kita coba putarkan, dengarkan baik-baik. 4에서 5번. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번. 1, 사무실, Nomor 4, pilihan 1, katanya samusil. Samusil itu apa? Samusil adalah ruang kantor. Ini pilihan 1 artinya samusil, ruang kantor, teman-teman ya. Salah ya. Nomor 2, dengarkan baik-baik. 2, 세탁소, Nah, nomor 2 itu setakso, berarti tempat laundry, tempat cuci baju, Yorobun. Nomor 3, pilihan ketiga. 3, 화장실, Nah, jawabannya adalah sambon ya. 화장실 ini, teman-teman. Artinya toilet. Silakan dicontreng. Sudah belum? Sudah? Nah, itu pilihan keempat apa nih? Coba dengarkan. 4,
기숙사, Nah, gisuksa asrama, teman-teman ya. Pilihan keempat ini adalah gisuksa atau asrama. Seperti itu. Jawabannya Sambon. Jawabannya 4 ya. Selanjutnya, nomor 5. Ini teman-teman, dengarkan baik-baik. 5번, 1. 지갑, Nah, pilihan pertama katanya jigap. Apa itu jigap? Jigap artinya adalah dompet ya. Nomor 2, apa itu nomor 2 audionya? 2. 여권, Nah, jawabannya ibon. Jawabannya 2 여러분. yogon. Ini adalah paspor ya. Bahasa Koreanya yogon. Silakan dicontreng. Kemudian nomor 3. 3. 이불, Nah, nomor 3 adalah ibul. Ibul itu apa sih, Sam? Ibul adalah apa ibul? Selimut ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian nomor 4. Nomor 4 adalah 4. 거울, goul. Apa itu goul? Goul adalah cermin, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 2 ya, teman-teman. Jawabannya 2 yang ini. Silakan. Dari 1 sampai 5 betul berapa, teman-teman? Mas Purdi betul berapa, Mas Purdi? Betul semua, Sam. Mas Ansori? Salah satu, Sam. Nomor 5. Kurang Tadi jelasnya salah, tadi, Sam. Mas Ansori. Ya, kurang jelasnya tadi, Sam. Oh, oke. Kurang jelas tadi ya mendengarnya ya. Mas Ade gimana? Betul semua, Sam. Mas Kus? Betul semua. Alhamdulillah ya. Mas Nortan gimana? Betul semua ya. Mas Haris, Mas Faras juga kayaknya betul semua ini. Ada yang merasa salah satu nggak? Itu salah satu tadi ada ya, Mas Ansori ya. Oke, jadi untuk soal-soal seperti ini teman-teman harus fokus ya ke audionya. Jadi tadi mengatakan apa seperti itu. Dan Ilbon nomor 1, Ibon, Il. Tadi kan cuma ngomong Il doang ya. Il, I, Sam. Sa ini pakai bilangan sino, teman-teman. Kayak gitu ya. Kemudian di sini di halaman 84 ada IPS topik ilgi, artinya membaca atau reading, teman-teman. Silakan dikerjakan dulu ya, 1 sampai 5. Saya beri waktu 5 menit, kemudian nanti kita pembahasan. Oke? Silakan dikerjakan dulu 1 sampai 5 di halaman 84.
Sudah ya? Sudah 5 menit teman-teman. Saya minta tolong mulai dari Mas Ansori. Halo Mas Ansori. Ya, Sam. Halo. Mas Ansori, ini nomor 1 gambar apa? Rumah, Sam. Rumah bahasa Koreanya? Jeep. Ya, jawabannya adalah Ilbon, Jeep. Kalau yang Sijang artinya apa, Mas Ansori? Sijang pasar, Sam. Kalau Huisa, apa itu Huisa? Isya. Perusahaan. Ya, kalau Mate? Mat ya. Ya, mat ya, betul. Oke, makasih Mas Ansori. Jawabannya Ilbon, teman-teman. Jeep, ya artinya rumah. Kosakata yang lain diartikan ya, yang ini. Di buku Anda kan masih kosong, teman-teman. Kemudian ada lagi Mas Ade. Halo Mas Ade. Mas Ade. Halo, Sam. Ini gambar apa? Itu gambar laundry. Ya, gambar tempat laundry. Berarti bahasa Koreanya? Myeongsil. Hah? Myeongsil. Myeongsil? Setaksu. Hmm. Myeongsil. Setakso, ya. Myeongsil salon, Sam. Jongdaben setakso. Ya, ini Sambon, So. teman-teman. Tempat laundry adalah Ya. setakso. Kalau Myeongsil itu salon. Salon. Ya. Kalau pion ijom, apa itu pion ijom? Minimarket 24 jam. Ya, market 24 jam. Kalau supermarket berarti supermarket. Jongdaben Sambon ya. Setakso, teman-teman. Selanjutnya Mas Faras. Ini gambar apa? Halo, Ya, payung Sam. payung bahasa Koreanya? Usan. Usan ya. Jongdaben Ibon, usan, teman-teman. Usan itu artinya payung. Kalau nomor 1 ini artinya apa? Yang ini. Selimut. Ya, ibul Ibul. itu selimut. Nomor 3, Yolswi. Yolswi kunci. Gabang. Tas. Nah, seperti itu ya. Jawaban yang paling tepat adalah Ibon. Usan artinya adalah payung, teman-teman. Kemudian yang ini saya minta tolong siapa nih yang belum? Oke, mulai dari Mas Haris. Mas Haris dibantu baca yang ini. Yogiga titik imnika. Oke, terus bawahnya? Bawahnya Samusil imnida. Samusil Imnida. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini jika menemukan soal bingkan seperti ini, namanya soal bingkan ya, soal rumpang, teman-teman. Nah, ini kan ada yogiga. Artinya apa, yogi? Di sini ya. Di sini ini kan ga sebagai partikel subjek, teman-teman. Di sini titik-titik imnika. Imnika kan apakah, teman-teman. Oke. Kemudian di sini jawabannya orang kedua. Jadi teman-teman fokusnya adalah perhatikan untuk bisa menjawab kalimat rumpang. Anda perhatikan kalimat yang kedua. Ini kalimat responnya ya. Dia mengatakan Samusil imnida. Artinya apa? Artinya apa, Mas Haris? Adalah kantor, Sam. Nah, imnida kan adalah kantor. Kantor itu berupa apa? Berupa makanan, ya. Berupa Tempat, keterangan Sam. waktu apa tempat? Jawabannya adalah Tempat. Odi mana? nah, betul ya. Maka untuk kita bisa mengisi kalimat rumpang di sini, kita pakainya yang odi, menanyakan tempat. Karena di sini jawabannya adalah tempat, ya. Samusil imnida adalah kantor, teman-teman. Kantor itu kan berupa tempat. Jadi kita pakainya yang odi. Kalau onje artinya apa, Mas Haris? Onje kapan? Onje kapan? Kalau nugu? Nugu siapa? Nugu siapa? Kalau musen? Musen yang apa? Yang apa? Jongdaben adalah sambon, odi. Artinya mana? Seperti itu ya untuk cara menjawabnya. Perhatikan responnya. Ya, responnya ini kan berupa jawaban tentang tempat. Maka Anda di sini kalimatannya tentang tempat seperti itu. Oke? Nomor selanjutnya mana nih? Mas Kus, dibantu baca nomor 5 soalnya. 5 lagi. Jongge. Joge. Ya joge. Nani. Titik. Ya yo. Nani. Iya. Nani itu apa? Nani itu apa ya, Nani ya? Iya, apa. Oke. Joge, momo, terus Momo, yeyo. yeyo. Terus jawabannya di sini yang kalimat kedua ga
Gajok, Iya, gajok Sajin. sa Jimiyeyo. Oke, gajok sajiniyeyo. Kayak gitu ya membacanya. Sajimiyeyo. Nah, di sini Mas Kus ada joge. Joge ini dari kata jogoshi. Jogoshi artinya apa jogoshi? Benda itu. Nah, benda itu jauh, titik-titik, yeyo. Yeyo kan diartikan apakah ya, jika ada tanda tanya. Kemudian, gajok sajin yeyo adalah foto keluarga katanya. Gajok sajin kan foto keluarga. Kira-kira kalimat tanya yang cocok untuk jawaban adalah foto keluarga itu apa? Yang pertama, W. Artinya apa, W? Ini ke ya, salah ya. W. Nah, nomor 1 ini W. Berarti apa artinya? Ingat nggak ada W, foto ke? Masih ingat? Lupa W saya. artinya Kenapa? Nah, W. Why. Kalau dalam bahasa Inggrisnya why. Kalau di Koreanya itu W. Weo, kenapa? Seperti itu. Kemudian, kalau muo. Apa? Muo Benda artinya itu apa? Betul. apa? Iya. Kalau jangso. Jangso apa jangso tadi di atas? Ada ya? Jangso artinya adalah Tempat. Nara. Negara. Negara. Jawaban yang paling tepat apa? Joge. Mu, ye, mu, Yeyo. Jawabannya adalah mu, teman-teman. Artinya apa? Jadi, teman-teman harus bisa memastikan ya bahwasanya sini kan diminta untuk kalimat tanyanya ya. Jadi bagian yang hilang adalah kalimat tanyanya. Ya. Kalimat tanyanya adalah mu, artinya apa? Ini adalah foto keluarga. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan bab 7 ya. Kurang lebihnya seperti itu. Besok kita akan masuk ya, yang ini silakan buat PR Anda di rumah ya, dikerjakan untuk latihan. Dikerjakan loh ya di rumah. Ini kan sama aja dengan yang tadi sebetulnya. Kayak gitu. Kemudian besok kita akan masuk ke pembahasan bab 8 ya. Bab 8 judulnya apa, Sam? Judulnya adalah ini, teman-teman. Yoldusie samshipune, Yoldushi samshipune 점심을 먹어요. Seperti itu. Artinya ya, silakan bab 8 Anda isi lagi kosakatanya, terutama kosakata yang ini, yang di percakapan dan yang ini ya, kan ada 1 dan 2 tuh. Silakan diisi teman-teman. Ya, supaya besok tidak terlalu lama ya saat pembahasan itu. Oke, sempatkan ya. Kalau misalkan besok sibuk, silakan sekarang diisi, nggak apa-apa ya, mulai diisi. Ya itu teman-teman untuk penjelasan bab 7. Saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup?